Ya, baik pemirsa, untuk reuni 212 ini kembali digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Selasa sore, yang tadi dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. Di mana untuk reuni 212 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni untuk reuni tahun 2025 ini diadakan pada sore hari, di mana kita ketahui bahwa reuni 212 pada tahun sebelumnya ini diadakan pada pagi hari. Dan kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa untuk reuni 212 di tahun ini, kegiatan ini menghadirkan nuansa persaudaraan dan juga kerukunan umat, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat menunjukkan solidaritas ataupun dukungan bagi warga Palestina. Hal ini juga tentunya dibuktikan dengan para peserta dari reuni 212 yang hadir di kawasan Monumen Nasional ini membawa sejumlah atribut Palestina seperti bendera dan juga tulisan bentuk dari dukungan Palestina itu sendiri. Dan selain itu juga tadi pantauan kami sejak sore memang kawasan Monas ini diguyur hujan rintik-rintik, namun memang kita ketahui bahwa hal ini tidak menurunkan ataupun menyurutkan dari antusias para peserta reuni 212 untuk mengikuti seluruh rangkaian dari acara reuni 212 di Monumen Nasional dari sore hingga malam hari. Dan kemudian memang untuk rangkaian acara ini dimulai tadi sore dengan zikir bersama, kemudian juga pembacaan dari surat Yasin itu sendiri, dan istighosah yang dipimpin para ulama. Artinya memang aktivitas ini menjadi pembuka sebelum ribuan peserta dari reuni 212 yang hadir secara langsung di Monumen Nasional ini melaksanakan sholat maghrib dan juga sholat isya bersama. Dan memang dapat saya sampaikan juga bahwa salah satu fokus utama dalam reuni akbar tahun 2025 ini adalah doa bersama untuk para korban bencana banjir, kemudian juga bencana longsor dan cuaca ekstrim yang terjadi di 3 provinsi, yakni di Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara yang kita ketahui ini terjadi beberapa waktu lalu. Dan memang doa ini dipanjatkan tidak hanya untuk para korban yang meninggal dunia, tetapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan ataupun yang masih bertahan di lokasi bencana. Kemudian doa juga turut dipanjatkan untuk para relawan yang bekerja di lapangan membantu mengevakuasi dari para korban bencana, serta juga doa ini juga turut dipanjatkan untuk proses pemulihan dari daerah terdampak. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa acara ini juga menghadirkan sesi pembacaan surat-surat pendek, kemudian juga zikir tahlil yang ditujukan sebagai bentuk solidaritas dari spiritual dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Aceh, kemudian masyarakat Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, di mana kita ketahui bahwa 3 wilayah ini merupakan 3 wilayah yang memang mencatatkan dampak yang paling besar dari bencana yang kita ketahui ini terjadi beberapa waktu lalu. Dan pada malam hari ini juga nantinya akan dilakukan puncak rangkaian doa, di mana melalui pelaksanaan sholat gaib yang ditujukan bagi korban yang meninggal dunia. Dan para ulama ataupun juga peserta dari reuni 212 ini berharap pelaksanaan dari sholat gaib itu sendiri menjadi bentuk kepedulian nasional, sekaligus menguatkan rasa kebersamaan seluruh umat manusia begitu. Dan dapat saya sampaikan juga untuk keamanan sendiri dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya ini juga turut mengerahkan ataupun menerjunkan sekitar 2.500 personel gabungan yang tentunya ini akan ditugaskan untuk mengerahkan keamanan di sekitar kawasan Monumen Nasional. Dan tentunya juga selain keamanan, pemerintah provinsi dari Jakarta sendiri juga telah menyiapkan sebanyak 17.000 atau maksud kami 17 kantong parkir di sekitar kawasan Monas dengan total kapasitas kendaraan lebih dari 10.700 kendaraan. Dan tentunya pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan kenyamanan dan juga dari mulai akses, kemudian kebersihan hingga keamanan lokasi dari para peserta reuni 212. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.